Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Bekasi hanya sekedar membeli palu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu. Oke, kembali lagi bersama saya Faisal Mulyana. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Faisal Mulyana beserta rekan saya Siti Nurlela, Maya Sophia, dan Paki Rayhan. Kami di sini akan memaparkan materi yang berjudul desain, kompetensi, dan tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Oke, langsung saja ke pemateri pertama yang akan dipaparkan oleh Kang Paki Rayhan. Mangga, Kang Paki, lanjutkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kompetensi pembelajaran. Kompetensi berasal dari kata kompetens yang berarti kecakapan, kemampuan. Pengertian kompetensi berdasarkan definisi Mendiknas bahwa kompetensi merupakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat di dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu. Pengertian dari Mendiknas ini mengandung 3 hal pokok yang menjadi potensi dalam kompetensi. Ketiga hal tersebut yaitu akal berpikir, mental yang berupa seperangkat tindakan cerdas, potensi, perasaan emosi berupa rasa penuh tanggung jawab, dan potensi untuk melaksanakan tugas-tugas. Menurut R.M. Guyon dalam Spencer and Spencer mendefinisikan kemampuan atau kompetensi sebagai karakteristik yang menonjol bagi seseorang dan mengindikasikan cara-cara berperilaku atau berpikir dalam segala situasi dan berlangsung terus dalam periode waktu yang lama. Dapat dipahami bahwa kemampuan adalah merujuk pada kinerja seseorang dalam suatu pekerjaan yang bisa dilihat dari pikiran, sikap, dan perilakunya. Dalam hal pembelajaran, terjadi interaksi 2 arah, yakni antara peserta didik dengan pendidik. Oleh karena itu, perlu juga adanya kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik, yaitu kemampuan peserta didik untuk mengerjakan sesuatu dengan baik sebagai hasil dari proses pembelajaran atau pendidikan yang diikutinya. Sehingga kompetensi merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh individu dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan uraian tugas yang dilakukannya juga. Kompetensi dapat dikatakan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak, kebiasaan berpikir dan bertindak yang secara memungkinkan seorang menjadi kompeten dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai untuk melakukan sesuatu. Oke, terima kasih kepada Kang Paki yang telah memaparkan materi pertama. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Maya Sophia. Mangga, Teh Maya Sophia. Baik, di sini saya Maya Sophia akan melanjutkan presentasi yang teman saya dipaparkan tadi tentang definisi tujuan pembelajaran. Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan atau usaha. Dalam kegiatan pembelajaran, tujuan berarti sasaran yang ingin dicapai setelah mengajar suatu pokok atau sub pokok bahasan yang sudah direncanakan. Merujuk pada tulisan Hamzah B. Unnu pada 2003, berikut ini yang dikemukakan oleh Hamzah beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. Ada 4 ya. Yang ke-1 dari Robert Mager pada tahun 1962 mengemukakan tujuan pembelajaran adalah perilaku yang hendak dicapai. Jadi suatu pencapaian gitu ya, tujuan itu, atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Nah, yang kedua dari Kemp
pada 1977 dan David E. Cavell pada tahun 1981. Itu menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran merupakan suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Nah, yang ketiga yaitu Henry Ellington pada tahun 1984. Nah, bahwa dia mengemukakan tujuan pembelajaran ialah pernyataan dapat dicapai sebagai hasil belajar. Nah, itu. Yang terakhir yaitu Umar Hamalik pada tahun 2005 ya. Baru-baru ini ya, 2005. Dia menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu deskripsi tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa sekolah berlangsung pembelajaran. Nah, dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kurikulum 2013, tujuan pembelajaran berupa kompetensi dasar atau disebut KD dan indikator. KD merupakan tujuan pembelajaran yang memiliki cakupan luas. Itu disebut KD. Sedangkan indikator merupakan tujuan pembelajaran yang spesifik. Indikator merupakan ukuran karakteristik, ciri-ciri atau proses yang memiliki kontribusi demi tercapaian suatu KD, itu indikator. Nah, indikator menggunakan kata kerja operasional, identifikasi, menghitung, cara membedakan atau menyimpulkan, dan lain-lain. Nah, upaya merumuskan tujuan pembelajaran dapat memberikan manfaat tertentu baik bagi guru maupun siswa. Di sini ada tokoh yang namanya Nana Syaodih Sukma Dinata. Pada 2022 dia mengidentifikasi 4 manfaat dari tujuan pembelajaran. Di antaranya ada memudahkan guru memilih dan menyusun bagi tujuan pembelajaran, terus mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajarnya secara lebih mandiri. Berikutnya yang ketiga, membantu dan memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Dan keempat, yang terakhir yaitu memudahkan guru mengadakan penilaian. Meski para ahli memberi rumusan tujuan pembelajaran yang beragam, tapi semuanya menunjukkan pada esensi yang sama, bahwa tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah menguasai kegiatan pembelajaran. Nah, begitu. Tujuan pembelajaran itu dapat dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang spesifik. Nah, mungkin itu yang saya dapat paparkan pada pertemuan ini. Mohon maaf bila ada yang kurang mengerti atau dipahami, bisa Terima kasih kepada Teh Maya yang sedang memaparkan materi kedua. Nah, sekarang kita lanjut ke materi terakhir yang akan disampaikan oleh Teh Siti Nurlela. Mangga Teh Siti Nurlela lanjutkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan pembahasan yang sebelumnya disampaikan oleh rekan saya. Nah, di sini saya bertugas untuk menyampaikan materi terkait cara mendesain kompetensi. Nah, cara mendesain kompetensi ini langkah pertama yaitu kita menentukan standar kompetensi. Apa itu standar kompetensi? Nah, standar kompetensi ini yakni suatu kebulatan atau kesatuan yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkat penguasaan yang diharapkan dapat dicapai atau dikuasai dalam mempelajari suatu mata pelajaran tertentu. Cakupannya terdiri dari 2. Yang pertama ada standar isi dan yang kedua ada standar penampilan. Jadi dengan kata lain, standar kompetensi ini memiliki kedudukan yang paling tinggi. Jadi
prestasi terbesar dalam pembelajaran ini yakni dengan tercapainya standar kompetensi ini. Yang kedua, setelah kita menyusun standar kompetensi, maka kita menyusun atau menentukan kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini merupakan penjabaran dari standar kompetensi seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang minimal dimiliki atau dikuasai oleh siswa atau mahasiswa. Jadi secara tidak langsung kompetensi dasar ini adalah kompetensi pendukung atau penentu dalam keberhasilan tercapainya standar kompetensi. Yang ketiga ada indikator. Nah, indikator ini merupakan penjabaran dari kompetensi dasar, yakni rumusan kompetensi yang lebih spesifik, ya, yang menunjukkan ciri-ciri penguasaan suatu kompetensi dasar. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kembali ke. Nah, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Semoga bisa menjadi referensi dan bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Bila ada kekurangan dan salah-salah kata, kami dari kelompok 3 mohon maaf, dan jika ingin menambahkan, dengan senang hati kami terima. Jalan-jalan membeli bakso Bekasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.